tiga materi sekaligus ya. Jadi hari ini kita akan membahas kas, lalu ada rapat, lalu yang terakhir ada presentasi ya. Jadi kita akan bahas terkait bagaimana mengelola kas terlebih dahulu. Seperti ya teman-teman tahu semua bahwa seorang sekretaris ya juga memiliki tugas ya. Biasanya salah satu tugasnya adalah mengelola kas kecil ya, di mana kas kecil ini tentu salah satu tugas rutin ya yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan karena beberapa kegiatan operasional yang dilakukan oleh seorang pimpinan tidak mungkin dilakukan oleh bagian lain ya. Nah, maka dari itu sekretaris yang paling tahu ya terkait agenda pemimpin tersebut ya. Mohon maaf Pak, apa Bapak sedang share screen? Karena tidak terlihat di saya, Pak. Astaga, sudah terlihat? Belum terlihat, Pak. Sudah belum? Di layar baru terlihat, Pak. Oke, jadi kas itu sendiri ya bisa disebut sebagai uang tunai yang tentu disediakan ya oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil ya, yang mana uang-uang tersebut ya merupakan jumlah-jumlah yang sejatinya tidak dipakai oleh perusahaan ya untuk menunjang ya operasional yang ekonomis ya, sehingga dalam konteks ini kas kecil itu biasanya jumlahnya akan relatif kecil dan tidak akan dibayar dengan cek atau giro ya. Mohon maaf, Bapak. eh, Share screen-nya ke pause, Pak. Jadi kita tidak bisa melihat lagi. Oh iya, Iya, Pak. Di layar saya jadi eh Pak Ferry has pause screen sharing. Jadi layarnya hitam. aduh mana ya tadi? Sudah belum? Sudah terlihat, Pak. Oke, jadi itu ya yang dinamakan dengan kas kecil. Jadi memang dana-dana kas kecil ini itu akan dipergunakan ya dalam konteks pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya adalah operasional ya. Sehingga dalam hal ini eh, kegiatan-kegiatan perusahaan yang tentunya tidak berhubungan misalnya dengan penjualan atau misalnya dengan promosi ya, itu tidak dicampur ya. Sehingga biasanya dalam konteks
hanya dalam konteks operasional yang jumlahnya kecil saja. Sehingga yang dinamakan dengan kas kecil ya, itu adalah bagaimana perusahaan memiliki sebuah dana ya, pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, dengan demikian bahwa dana kas kecil itu adalah dana yang digunakan ya untuk pembiayaan-pembiayaan operasional perusahaan atau hal-hal yang tentunya itu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ya yang dilakukan oleh perusahaan dan biasanya dana yang dikeluarkan itu relatif sedikit atau kecil. Yang dimaksud dengan sedikit atau relatif kecil adalah ya tentunya penggunaan dana yang dilakukan oleh perusahaan itu ya tidak lebih ya, kalau kita berbicara nominal biasanya tidak lebih dari 10 juta ya, atau ada beberapa perusahaan besar yang tidak lebih dari 100 juta mungkin ya. Sehingga beberapa dana-dana tersebut ya bisa digunakan untuk dana internet klien ya, terus ada dana konsumsi rapat, lalu misalnya ada keperluan-keperluan kantor yang hubungannya dengan membeli alat tulis kantor gitu ya, seperti membeli perangko atau membeli apa namanya eh materai misalnya, atau biaya fotokopi, lalu ada biaya transportasi misalnya juga. Lalu bisa juga dipakai misalnya untuk kebutuhan konsumsi ya, biasanya kalau dalam konteks menyelenggarakan rapat gitu. Lalu juga misalnya untuk membeli tiket perjalanan dinas ya, yang sifatnya mendadak juga bisa menggunakan dana-dana kas kecil seperti itu. Sehingga dalam konteks keperluan tersebut, salah satu yang bertanggung jawab ya mengelola sebuah kas kecil tentu adalah sekretaris ya, di mana sekretaris ini itu nanti akan mempertanggungjawabkan ya terkait pengeluaran kas-kas kecil ini ya, sehingga segala pengeluaran yang ada dalam dana kas kecil ya harus memiliki bukti-bukti pengeluaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Dengan demikian bahwa dana kas kecil ya adalah salah satu uang kas yang tentunya dapat disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil ya. Yang tentu pengeluaran-pengeluaran ini tidak terencana, tidak ekonomis ya, yang tentunya tidak akan dibayarkan melalui cek atau dibayarkan melalui giro ya. Sehingga kas kecil ini dapat berfungsi ya untuk mempercepat kegiatan pimpinan ya, yang tentunya dapat dipergunakan dana-dana tersebut bila mana ada sebuah aktivitas mendadak dan tidak terencana. Nah, pengisian kas kecil ini dapat dilakukan ya berdasarkan permintaan pemegang dana kas kecil itu sendiri ya, bisa juga memang diisi ya secara berkala seperti itu. Nah, berikut ada beberapa karakteristik dari kas kecil itu sendiri ya, bahwa secara umum ya, bahwa karakteristik kas kecil adalah adanya transaksi kecil ya yang memungkinkan terjadinya sebuah pengeluaran ya, yang tentunya pengeluaran-pengeluaran ini akan dibutuhkan ya
mulai awal jam operasional hingga akhir jam operasional ya. Nah, adapun karakteristik lainnya ada yang pertama adalah pemegang kas kecil dalam perusahaan bisa disebut ya sebagai kasir kas kecil ya. Maka kalau misalnya yang memegang kas kecil itu adalah sekretaris, maka sekretaris itu juga bisa disebut ya sebagai kasir dari kas kecil itu sendiri. Lalu karakteristik lainnya dapat digunakan tentunya untuk membiayai transaksi kas kecil dan membiayai kegiatan rutin ya yang bisa digunakan melalui kas kecil ya. Lalu untuk jumlahnya adalah jumlah yang tentu ditentukan oleh manajemen ya, bahwa walaupun sekretaris atau kasir dari kas kecil itu memegang kas kecil itu sendiri ya, tetapi mereka tidak memiliki wewenang ya untuk menentukan terkait jumlah kas kecil itu sendiri. Lalu biasanya transaksi atas dana kas kecil yang keluar atau yang masuk tentu dapat disimpan ya di dalam petty cash box ya. Nah, petty cash box ini adalah sebuah peralatan ya yang digunakan biasanya ada suatu kotak atau suatu box ya yang digunakan untuk menyimpan dana kas kecil itu. Nah, adapun beberapa fungsi ya dan tujuan dari kas kecil itu sendiri ada beberapa. Pertama tentu menghindari terjadinya alokasi pembayaran ya, bahwa dalam perusahaan tentu perusahaan memiliki cash flow finansial ya, yaitu biasanya adalah alur dari bagaimana perusahaan tersebut memiliki apa namanya alur keuangan ya. Nah, biasanya kas kecil ini akan berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang mendadak ya. Nah, biasanya kalau kita mau mencairkan dana ya dari kas perusahaan tentu akan memiliki segelintir langkah-langkah yang cukup rumit ya. Sehingga dalam konteks ini ya, agar misalnya dalam beberapa hal aktivitas atau kegiatan bila mana dibutuhkan secara mendadak, nah perusahaan dapat menyediakan dana-dana tersebut yang tentunya dialirkan melalui dana kas kecil. Sehingga dalam konteks ini pengelolaannya pun akan berbeda, ya, di mana cash flow perusahaan akan ditangani oleh bendahara perusahaan ya, atau manajer finansial ya, sehingga dalam konteks ini kas kecil akan dipegang oleh orang yang berbeda, di mana kas kecil ini akan dipegang oleh orang-orang terdekat dari pimpinannya. Lalu yang kedua adalah fungsi mempercepat peraturan insidental ya, bahwa insidental ini adalah adanya sebuah kegiatan atau aktivitas yang mendadak ya, sehingga dalam konteks ini kita tidak menyalahi aturan-aturan dari perusahaan untuk menggunakan dana perusahaan, yang mana dana perusahaan dalam hal ini kita bisa ambil melalui dana kas kecil jika mana ada kegiatan yang mendadak misalnya seperti itu. Lalu ada membuat pekerjaan karyawan yang lebih ringan ya, bahwa sebagaimana kita tahu dalam beberapa sistem administrasi entah di sektor publik maupun di sektor privat ya, itu kalau kita mau menggunakan dana dari organisasi atau perusahaan tentu akan lebih sulit ya untuk merembes misalnya ya terkait dana-dana yang kita pakai ya. Nah, biasanya dengan hal ini kita bisa meminta ya terkait dana kas kecil tersebut, sehingga kita tidak perlu memikirkan prosedur-prosedur yang lebih rumit seperti ini. Lalu terakhir fungsinya adalah sebagai solusi ya bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan, bahwa salah satu tujuan ya dari dana kas kecil ini adalah bagaimana kita melihat ya bahwa dalam konteks operasional tentu ada beberapa hal yang apa namanya bisa terjadi secara mendadak ya, misalnya tinta habis misalnya, atau misalnya ada lampu yang rusak gitu ya sehingga perlu diganti dalam perusahaan. Itu kan hal-hal yang
di luar dugaan seperti itu. Sehingga dalam konteks ini saat kita ingin mengisi beberapa masalah perlengkapan tersebut ya itu bisa diatasi melalui ketersediaan dana kas kecil. Lalu beberapa tujuan dari kas kecil tentu menangani masalah perlengkapan dan logistik ya yang dialami pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis ya, yang mana dalam hal kutip jumlahnya relatif kecil dan mendesak. Ya. Tidak mungkin kita saat misalnya tinta printer kita habis ya, lalu kita minta dananya ke manajer finansial nggak punya uang cash misalnya ya, punyanya cek ya. Kira-kira kalau teman-teman coba telaah kasus ini ya, apakah misalnya cek tersebut akan berlaku atau tidak ya jika kita bawa ke warung Madura atau ke Indomaret gitu ya. Mungkin kita akan ditolak seperti itu. Sehingga ini tentu akan dapat menjadi salah satu cara ya dengan adanya kas kecil menghindari cara pembayaran pembayaran yang tidak ekonomis. Lalu yang ketiga meringankan beban staf karyawan ya. Dan yang terakhir adalah tentu mempercepat aktivitas-aktivitas atasan dan perusahaan ya, di mana saat mereka membutuhkan dana-dana yang mendadak ya dan tidak terencana sebelumnya, mereka bisa memfungsikan ya, dana kas kecil tersebut untuk mempercepat aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dan diperlukan. Nah, berikut ada manfaat dan metode dari kas kecil. Tentu manfaatnya bisa meningkatkan layanan kepada pelanggan ya. Pelanggan di sini bisa pelanggan dalam perusahaan atau pelanggan di luar perusahaan. Ya, pelanggan di dalam perusahaan tentu adalah sumber daya organisasi yang ada di dalam perusahaan ya. Entah itu karyawan, entah itu pimpinan ya. Bagaimana saat kita membutuhkan dana-dana tersebut secara mendesak ya, dana kas kecil ini akan menjadi salah satu alternatif solusi yang bisa ditawarkan dalam meningkatkan layanan ya. Lalu yang kedua adalah mengeluarkan dana mendesak perusahaan, tentu ini jadi manfaat yang diperoleh dengan adanya kas kecil. Lalu yang ketiga tentu akan memudahkan pencatatan keuangan ya bagi akuntan ya. Bila mana kalau misalnya kita gabungkan misalnya pengelolaan dana perusahaan dengan kegiatan-kegiatan operasional yang terjadi secara mendadak dan tidak terencana ya, itu tentu akan menyulitkan pencatatan keuangan ya bagi para akuntan ya atau bagi manajer finansial yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam kas kecil sendiri ada beberapa metode yang bisa kita pergunakan ya, mulai dari metode tetap dan metode berubah-ubah. Metode tetap itu atau metode impress fund system itu merupakan salah satu metode pembukuan kas kecil ya, di mana dalam pembukuan ini kas kecil akan menetapkan bahwa rekening kas kecil ini jumlahnya akan selalu tetap seperti itu. Nah, sistem impress ini salah satu metode yang memegang kas kecil dengan menggunakan jumlah dana dan waktu-waktu tertentu ya. Nah, biasanya untuk melaksanakan sistem impress ini ada beberapa ketentuan ya yang perlu dipahami mengenai prosedur-prosedurnya. Misalnya seperti bahwa pemegang kas kecil akan diberi uang yang secukupnya ya guna menutupi pengeluaran selama 1 minggu atau 1 bulan ya, di mana jumlah uang yang telah dikeluarkan pada akhir jangka waktu tersebut, misalnya 1 minggu atau 1 bulan ya, nah itu akan dikembalikan seperti semula lagi ya kepada uang kas, sehingga jumlah uang kas kecil itu akan sama kembali ya dengan jumlah awal seperti itu. Misalnya salah satu kasus dalam suatu perusahaan itu menetapkan metode impress ya atau metode tetap ya, di mana metode ini itu akan menetapkan jangka waktu dan jumlah uang yang harus ada ya. Misalnya jangka waktunya adalah 1 bulan dengan dana kas kecil yang tersedia di akhir itu ya harus tetap
dengan nominal yang ditentukan. Misalnya nominalnya 10 juta, maka saat awal bulan ya dananya 10 juta, maka nanti di akhir bulan akan disesuaikan lagi ya dengan dana tersebut agar menjadi 10 juta. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah metode berubah-berubah atau fluctuating fund system ya, di mana metode fluctuating fund system atau fluktuasi ya biasanya kita menyebut adalah salah satu metode pengisian atau pengendalian kas kecil yang jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri ya. Nah, biasanya dalam metode ini besar dana kas kecil itu akan berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan transaksi yang menyangkut kas kecil. Sehingga setiap terjadi perubahan jumlah uang dalam kas kecil akan selalu diadakan pencatatan ya seperti itu. Sehingga dalam sistem fluktuasi pembentukan dana kas kecil itu akan dilakukan dengan cara yang sama sebenarnya ya dengan sistem impres ya. Nah, perbedaannya itu hanya terletak jika sistem impres ya apa namanya adalah bahwa dalam metode fluktuasi ya itu saldo rekeningnya tidak tetap ya. Jadi kalau misalnya di awal bulan kita sudah mengisi saldo kasnya 10 juta, di akhir bulan tidak perlu mengumpulkan lagi kembali 10 juta seperti itu ya. Nah, biasanya itu nanti akan ditinjau kembali oleh pimpinan perusahaan apakah misalnya harus mengisi kas kecil itu 10 juta atau misalnya dengan jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan. Tentu jumlah-jumlah ini itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Tentu dalam kumpulan dokumen kas kecil itu dibutuhkan beberapa berkas-berkas pendukung seperti nota, ya, kwitansi, lalu ada biasanya bukti pengisian kas masuk, ya, dan juga bukti uh, pengeluaran ya kas keluar seperti itu. Lalu juga ada formulir pengajuan dana kas kecil dan juga ada laporan kas kecil tentunya. Nah, ini ada beberapa tips cara mengelola kas kecil. Tentu pertama adalah tetapkan batas saldo dari kas kecil itu sendiri, di mana biasanya konteks ini perusahaan akan menetapkan jumlahnya. Sampai mana saya tadi? Oke, jadi itu ya kas kecil ya, bahwa kita perlu memiliki keterampilan dan kemampuan tentunya dalam mengelola kas kecil, di mana yang perlu teman-teman ingat semua di sini adalah sistem invest dan sistem fluktuatif ya. Ada dua metode pengelolaan kas kecil yang perlu teman-teman perhatikan.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman terkait pengelolaan dana kas kecil. Oke, teman-teman bisa juga buka di Opera Pro ya. Nah, ini ada contoh dari buku kas ya. Ini adalah salah satu contoh buku kas sistem Impress ya. Jadi ini adalah buku kas sistem fluktuasi ya. Perbedaannya dalam buku kas sistem Impress, nanti kita perlu mengkelompokkan ya terlebih dahulu terkait pos-pos pengeluaran apa saja yang dikeluarkan dalam kas sistem Impress ya. Misalnya dilakukan pembelian pulpen misalnya ya senilai 100.000. Maka di sini di pos pengeluaran kita perlu mengisi di pos ATK ya 100.000 seperti itu. Sehingga nanti di akhir bulan ya kita bisa mengetahui terkait jumlah per pos-pos ini itu apakah sesuai atau tidak ya. Dan itu kita akan bisa membandingkan terkait misalnya pos pengeluaran masing-masing di bulan berapa pos pengeluaran itu paling besar di pos apa seperti itu. Nah, ini adalah contoh bukti kas masuk ya dan bukti kas keluar. Jadi biasanya adalah salah satu alur pengisian dana ya. Nah, harus kita ingat secara bersama bahwa dalam pengisian dana ya kita harus selalu meminta ya persetujuan dari pemimpin ya. Nah, sehingga dalam konteks ini jika kita akan mengisi kas masuk ya, kita harus mengajukan formulir permohonan kepada atasan yang perlu disetujui dan biasanya akan diketahui oleh para pejabat ya, seperti direktur maupun ke bagian keuangan ya. Sehingga dalam konteks ini kita bisa mengisi kembali dana kas kecil kita sesuai dengan persetujuan dari atasan tadi. Ini ada contoh alur pencatatan transaksi ya. Biasanya setiap pengeluaran yang akan dikeluarkan ya, itu nantinya sekretaris akan mencoba untuk mengumpulkan bukti transaksi yang memang sudah ada ya dan relevan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan ya. Nah, nanti ya bukti-bukti transaksi ini akan disatukan ya. Nah, biasanya itu akan disimpan pada ordener. Lalu sekretaris juga akan mencatat ya kepada buku kos kecil terkait keluar-keluar ya, apakah misalnya bukti pengeluaran kas keluar tersebut itu sudah sesuai dengan bukti yang ada, entah itu dengan bond, entah itu dengan kwitansi, entah dengan stroke ya. Nah, habis itu baru sekretaris akan mencatat pada buku kas kecil ya. Dan nanti saat di akhir bulan ya, jika kita menggunakan sistem Impress ya, nah kita akan melaporkan terkait penggunaan dana misalnya dalam 10 juta dana kas kecil ya, digunakan 3 juta, maka kita akan melaporkan kepada pimpinan ya untuk diisikan kembali sebesar 3 juta, misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya dari PT Mustika Abadi terkait pengelolaan sistem Impress ya. Ini contoh dari sistem fluktuasi ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan dari teman-teman terkait buku kas kecil. Izin bertanya, Pak, saya Mutia. Izin Ya. bertanya, kalau jadi kas kecil itu
bukan eh, dari atasan nih ngasih nominal gitu, Pak. Terus nanti dikasih ke kasir, terus nanti kasirnya kayak kalau ada apa-apa secara mendadak boleh langsung minta ke kasir gitu buat kas kecilnya. Tapi itu tuh jadinya eh, ditulis gitu ya. Ditulis dulu baru nanti diajukan kepada atasan untuk reimburse atau gimana gitu, Pak. Ya, kalau perusahaan yang menentukan jumlah dari dana kecil ya, hal yang pertama dilakukan oleh atasan adalah atasan menuliskan nominal. Nah, nominal ini nanti akan diserahkan kepada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan nanti baru akan menyerahkan kepada sekretaris atau kasir kas kecil seperti itu. Nah, itu misalnya pas pertama kali ya mengajukan dana kas kecil. Tapi kalau misalnya sudah ada ketentuan dana kas kecil, misalnya dana kas kecil yang dilakukan adalah dana kas kecil impres. Gitu. Nah, impres itu biasanya setiap bulan atau setiap waktu tertentu yang telah ditentukan, yang entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu jumlahnya akan sama. Gitu ya. Misalnya jumlahnya adalah 10 juta. Maka nanti saat di akhir bulan, kasir atau sekretaris ini akan membuat laporan terlebih dahulu kepada pimpinan, di mana laporan-laporan ini itu akan menunjukkan dari 10 juta itu sudah dipakai berapa. Misalnya dipakai 9 juta dan sisa saldonya adalah 1 juta. Maka karena metode atau sistem yang dipakai adalah impres, maka nanti atasan akan meminta ke bagian keuangan untuk mengisi kembali dananya 9 juta gitu. Sehingga saat memasuki bulan selanjutnya itu dananya akan kembali 10 juta gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan fluktuasi gitu ya. Kalau fluktuasi dilaporkan di akhir bulan, nanti pimpinan akan menentukan apakah jumlahnya akan sama dengan jumlah bulan lalu atau misalnya jumlahnya akan berubah. Nah, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dalam perusahaan. Seperti itu. Oh, oke, Pak. Saya kira tadinya tuh udah emang dari awal perusahaan tuh udah ngasih eh, semuanya tuh nominal gitu. Tapi ternyata itu sistem impres aja ya, Pak. Ada sistem fluktuasi tuh beda gitu ya. Ya, Makasih banyak ya, kalau Pak. impres itu dananya lebih ke ini, dananya akan tetap. Ya. Maka kalau awal bulan 10 juta, awal bulan berikutnya harus 10 juta juga. Gitu. Jadi walaupun pengeluarannya cuma 100.000 ya dari 10 juta ya, ya maka di awal bulan depan gitu ya, itu harus diisi menjadi 10 juta lagi seperti itu. Oke, ada Baik, lagi. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang memakai dana atau metode impres ya, biasanya itu sudah diperhitungkan dalam 1 bulan apakah pengeluaran itu bisa mencapai 10 juta atau tidak untuk kegiatan operasional. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana fluktuasi ya. Penggunaan dana atau metode fluktuasi ini biasanya dia adalah perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu tidak selalu besar juga pengeluarannya. Sehingga dalam konteks ini akan diatur misalnya dana di awal bulan 10 juta. Nah, dalam 5 hari dana tersebut sudah habis gitu ya. Maka dana itu bisa diisi lagi. Ya, tanggal 5 berarti ya. Tanggal 5 di bulan tersebut dana tersebut bisa diisi lagi. Nah, pertimbangannya nanti apakah akan diisi dengan nilainya 5 juta lagi atau tidak. Nah, itu tergantung dari kebijakan pimpinan seperti itu. Dan mengapa mereka menggunakan sistem fluktuasi? Biasanya mereka akan cenderung memperkirakan bahwa setiap minggu atau setiap bulan ya, mereka akan memiliki pengeluaran yang berbeda-beda. Sehingga jika menggunakan sistem impres itu akan membuat mereka kewalahan gitu ya.
nunggu bulan selanjutnya lagi baru bisa pakai lagi duit. Seperti itu. Jadi keburu habis duluan. Oke, selanjutnya kita akan bahas saja biar lebih cepat ya karena masih ada dua materi lagi yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya adalah pengelolaan rapat dan juga presentasi. Saya rasa teman-teman yang ada di kelas ini sudah paham ya apa yang dinamakan rapat, apa yang dinamakan dengan presentasi ya. Karena teman-teman sudah kuliah 5 semester ya. Saya tidak meragukan lagi teman-teman yang berorganisasi, yang sudah sampai tahap ini pasti ada yang pernah rapat gitu ya. Dan oke, sorry, laptop saya tiba-tiba mati ya. Ini saya masih sambung dulu di HP. Oke, sebelum sembari saya membuka laptop saya lagi, karena jujur ini tiba-tiba mati laptop saya. Mungkin di sini teman-teman bisa menceritakan ada yang pernah ikut gitu ya, terlibat dalam rapat gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman apa sih yang dinamakan dengan rapat gitu ya? Boleh bantu saya? Izin menjawab, Pak. Saya mau Tia lagi. Eh, jadi gini, Pak. Kita semua sebenarnya udah pernah ikut rapat seangkatan, Pak. Karena sebelumnya ada mata kuliah MAIS kan. eh, itu kita disuruh bikin acara gitu. Jadi kita setiap eh, ada rapat untuk berbagi progres. Jadi menurut saya rapat itu adalah tempat di mana organisasi tersebut tuh atau apa ya, ya orang-orang tersebut tuh, insya Allah live ya beliau.
Lanjut, saya masih ada di sini. Itu yang live HP saya tadi. Oh alah Bapak, saya kira Bapak left. Jadi ya gitu Pak. Eh, apa ya, berkomunikasi untuk menyampaikan progres dari divisi masing-masing, eh, apa agar setiap minggu atau setiap bulannya itu akan ada progres apa yang telah dijalankan dan semuanya jadi tahu gitu loh Pak. Proses komunikasi gitu sih Pak. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Mutia ya, bahwa rapat ya itu bisa kita sebut sebagai conference atau sebagai meeting ya, salah satu wadah ya, wadah atau media komunikasi yang sifatnya itu adalah tatap muka ya. Nah, biasanya rapat ini itu diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan ya, baik sektor publik maupun sektor pemerintah ya, untuk mendapatkan suatu hasil mufakat ya, melalui musyawarah dan pengambilan keputusan seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan rapat adalah salah satu media ya, atau wadah ya, bagaimana dalam rapat itu akan ada orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, di mana tujuan tersebut akan dibahas ya. Nah, ini ada unsur-unsur rapat. Unsur-unsur rapat itu tentu pertama ada tujuan dari rapat itu sendiri. Tentu kalau kita mau rapat ya, kumpul gitu ya, harus ada tujuannya. Kira-kira rapat itu tujuannya apa? Apakah membentuk struktur panitia misalnya, atau membentuk membahas job desk gitu ya. Kalau rapat itu nggak ada tujuannya, itu bukan rapat namanya ya. Itu namanya nongkrong gitu ya. Atau itu namanya kongko kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Jadi kalau nongkrong itu kan kita nggak bahas tujuan ya. Jadi kita diskusi gitu ya. Tapi ngalor ngidul gitu ya. Nggak ada tujuan-tujuan tertentu yang kita harus sepakati gitu. Tapi kalau nongkrong itu ada tujuannya ya. Ya itu bisa juga disebut sebagai rapat gitu ya. Misalnya di sini ada Abrar ya, ada Mutia gitu, lagi nongkrong terus bahas ya. Kira-kira semester ini kelas kita mau jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, itu ada tujuan yang dibicarakan. Nah, itu walaupun kegiatannya adalah kegiatan nongkrong, itu juga bisa disebut sebagai rapat ya. Di mana dalam konteks ini, salah satu unsur rapat yang paling penting adalah memiliki tujuan seperti itu. Yang kedua adalah masalah yang dirapatkan ya. Nah, selain tujuan dari rapat tersebut ya, tentu ada masalah-masalah yang dibahas ya. Saat misalnya teman-teman ngobrolin terkait membuat sebuah kegiatan ya yang tadi yang sudah disebutkan yaitu MICE gitu ya, bahwa kita akan menyelenggarakan sebuah seminar misalnya ya. Nah, nggak mungkin kita hanya membicarakan tujuannya saja, tapi tentu ada beberapa masalah-masalah yang perlu kita bahas ya. Tentu pertama adalah kita membahas terkait bagaimana pembagian tugasnya nih ya untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam konteks ilmu manajemen itu biasa dikategorikan sebagai perencanaan dan pengorganisasian gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita butuhkan ya dalam mencapai tujuan tersebut, lalu bagaimana pembagian tugasnya ya. Nah, hal-hal tersebut adalah masalah-masalah yang mana tentunya tidak bisa dipecahkan secara sendiri-sendiri gitu ya. Yang mana masalah-masalah tersebut harus dipecahkan secara bersama. Sehingga dalam konteks ini kita harus memecahkan masalah tersebut yang mananya nanti bisa kita pakai untuk mencapai tujuan dalam rapat tersebut. Lalu yang ketiga ada unsur lainnya, yaitu pemimpin rapat. Biasanya pemimpin rapat di sini adalah orang yang bertugas untuk mengakomodir ya terkait berbagai macam pendapat ya, berbagai macam keinginan ya dari masing-masing peserta. Ya. Berarti jika ada pemimpin rapat, yang selanjutnya adalah peserta rapat gitu ya. Tentu kalau pemimpin sendiri yang membahas masalah-masalah tadi ya gitu ya, itu bukan rapat gitu ya. Itu bisa dikategorikan
eh, khotbah Jumat gitu ya, di mana biasanya khotbah Jumat yang membicarakan hanya eh, apa nih khotibnya saja gitu ya. Kita hanya mendengarkan. Nah, karena ada pemimpin dan peserta rapat, maka akan ada proses feedback yang terjadi di sana. Di mana proses ini tentu itu yang akan mencoba untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dibahas di dalam rapat tersebut. Lalu selain itu ada media rapat ya. Media rapat itu biasa didefinisikan sebagai tempat rapat misalnya ya. Apakah rapat itu tempatnya secara luring atau daring misalnya gitu ya. Kalau luring maka kita perlu memastikan di mana ruangnya, di mana kelasnya ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa memastikan kira-kira di mana fasilitas-fasilitas yang akan kita gunakan dalam menyelenggarakan rapat itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah notulis atau sekretaris yang tentunya ini akan bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian khusus yang ada di dalam rapat tersebut ya. Sehingga dalam konteks ini biasanya sekretaris atau notulis itu akan mencatat beberapa poin-poin yang dibahas ya. Yang mana poin-poin ini akan melihat terkait pemecahan masalah-masalah tadi. Kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa, ya, itu akan ditulis oleh seorang penulis maupun sekretaris. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat rapat ya, mulai dari persiapan rapat, lalu ada pelaksanaan rapat ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca secara gamblangnya seperti apa, misalnya terkait persiapan rapat ya, mulai dari penentuan tujuan ya, penentuan waktu, hari ya, penentuan tempat, akomodasi, konsumsi, hingga media atau peralatan yang digunakan. Lalu ada pelaksanaan rapat ya, mulai dari suasana rapat yang berlangsung terbuka hingga media rapat apa yang akan dipergunakan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan rapat ya, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar terkait permasalahan, ya, menyampaikan informasi ya, menyampaikan sebagai alat koordinasi hingga menampung berbagai macam permasalahan yang ada di arus bawah ya. Nah, arus bawah ini biasanya para peserta rapat yang terdiri dari para anggota ya, yang tentunya ingin mengetahui terkait masalah-masalah apa yang akan dibahas di dalam rapat yang diselenggarakan oleh organisasi maupun perusahaan. Nah, ini ada beberapa tata tertib rapat ya, mulai dari tepat waktu, lalu merumuskan agenda rapat, lalu menghargai pendapat yang dikemukakan oleh peserta lain, lalu tentunya adalah bersifat terbuka ya, di mana dalam konteks ini setiap peserta rapat itu bersedia ya menerima kritik dan saran dari peserta lain tanpa emosi. Nah, ini ada beberapa prosedur rapat mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan laporan ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri mulai dari tahapan persiapan hingga evaluasinya seperti apa. Intinya dalam rapat kita juga perlu ya melakukan evaluasi, di mana melakukan evaluasi ini bisa melalui pelaporan ya. Bahwa kita perlu membuat laporan ya, terkait rapat yang sudah diselenggarakan mulai dari jam ya, jumlah peserta, dan pokok-pokok pembicaraan apa yang telah dibahas di dalam rapat tersebut. Lalu ada evaluasi, biasanya evaluasi ini akan dilakukan bersama panitia atau pengurus organisasi, yang mana evaluasi ini dilakukan agar semua kegiatan rapat dan hingga hasil yang ditentukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam rapat itu sendiri ada beberapa etika dan gaya komunikasi yang harus dilakukan ya, mulai dari melakukan kontak mata dengan para peserta, lalu aktif mendengarkan, memperhatikan peserta atau pembicara yang sedang melakukan pembicaraan tentunya. Dan yang berikutnya adalah menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu kita bisa juga bersikap positif ya, sehingga dalam konteks ini kita tidak memiliki energi-energi negatif ya. Biasanya dalam konteks rapat itu jika ada peserta-peserta yang memiliki energi negatif itu akan sangat berpengaruh ya terkait bagaimana kondisi rapat itu berlangsung. Lalu
ringkas, padat, dan jelas. Tentu ini juga menjadi salah satu highlight ya, bahwa dalam menyampaikan rapat kita harus menyampaikan pendapat secara ringkas, padat, dan jelas. Lalu kita bisa menggunakan data dan fakta untuk memperkuat argumen-argumen yang kita sampaikan dalam rapat, gitu ya. Lalu yang terakhir adanya pemberian atau pembagian tugas. Nah, ini ada beberapa teknik membuka dan menutup rapat. Ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri terkait membuka dan menutup rapat seperti apa. Lalu ini ada teknik menutup rapat ya. Biasanya dalam menutup rapat tentu kita perlu menyampaikan ringkasan dan kesimpulan, dan kita perlu memberikan kalimat-kalimat penutup ya. Nah, ini ada beberapa perlengkapan dalam penyelenggaraan rapat ya, mulai dari surat undangan rapat ya. Lalu ada daftar hadir rapat, dan juga ada notulen atau hasil rapat itu sendiri. Oke, itu ya terkait rapat. Saya rasa teman-teman juga sudah sangat paham dan familiar ya terkait rapat itu seperti apa. Nah, itu kita hanya merefresh lagi terkait rapat ya, secara teoritis itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi materi-materinya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini terkait rapat? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi presentasi ya. Ada yang pernah presentasi di kelas ini? Masa iya nggak ada? Pernah, Pak. Semuanya sudah deh, Pak. Oke, kalau semuanya sudah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan presentasi itu? Izin jawab, Pak. Kalau menurut pemahaman saya, presentasi itu di mana ada satu orang atau beberapa orang yang maju ke depan atau di depan untuk memaparkan suatu materi, sedangkan beberapa orang lainnya sebagai audiens untuk menyimak apa yang mereka sampaikan di depan saat itu. Ya benar ya, jadi yang dinamakan dengan presentasi ya. Presentasi itu dapat disebut sebagai penyajian ya, atau penyampaian informasi, atau kalau dalam dunia akademis itu penyampaian karya tulis atau karya ilmiah ya, di depan forum undangan atau dalam satu forum ya, yang isinya adalah masyarakat atau halayak ramai atau audiens. Di mana presentasi ini tujuannya adalah untuk mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman ya, atau kesepakatan bersama, sehingga kehadiran peserta dalam presentasi itu akan bermanfaat ya untuk membuat presentasi secara lebih aktif dan lancar. Sehingga secara garis besar bahwa presentasi, nah itu dapat dilakukan untuk menyampaikan sebuah gagasan ya kepada para audiens ya, para peserta rapat misalnya ya, terkait misalnya suatu topik yang akan dibahas ya, sehingga kita perlu memecahkan topik itu secara bersama-sama. Nah, presentasi
yang kita sebut orang yang melakukan presentasi itu dapat disebut sebagai presenter ya atau presenter. Sedangkan orang yang menghadiri orang presentasi tersebut dapat disebut dengan audiens ya. Dan dalam konteks broadcasting ya, presenter ini biasanya sudah menjadi salah satu profesi ya bagi orang-orang yang membawakan acara radio atau televisi ya. Sehingga mereka bisa disebut sebagai penyiar ya atau sebagai presenter ya. Sehingga dalam konteks ini berbicara terkait presentasi itu kita akan berbicara terkait bagaimana seorang yang berbicara ya di depan orang banyak ya. Sehingga dalam konteks presentasi itu juga bisa disebut sebagai public speaker ya, di mana di depan halayak orang yang ramai ya, kita bisa menyampaikan terkait topik, gagasan atau topik ide yang tentunya ini dapat menjadi salah satu sumber informasi yang harus didengarkan oleh para audiens yang tentunya menghadiri suatu conference ya, atau suatu rapat misalnya. Namun demikian, presentasi yang dilakukan oleh presentator atau presenter ini memang sangat terkenal ya di dunia broadcasting, sehingga dalam konteks ini akan berbeda ya dengan istilah presenter yang dalam kutip di monopoli ya di dunia penyiaran yang merujuk kepada aktivitas berbicara di depan orang banyak. Nah, ada beberapa tujuan-tujuan presentasi. Pertama tentu adalah untuk menginformasikan ya terkait suatu topik, di mana topik-topik tersebut sangat relevan dan dibutuhkan oleh para audiens, sehingga perlu seseorang melakukan presentasi terkait sebuah informasi yang tentunya bisa memiliki nilai daya jual ya atau daya guna untuk didengarkan oleh para pendengarnya. Lalu bisa juga tujuan presentasi itu adalah memberikan motivasi, di mana seorang presenter ya itu biasanya akan mencoba membangkitkan gairah peserta yang hadir agar mereka memiliki semangat juang yang tentunya dengan menghadiri kegiatan tersebut mereka bisa lebih semangat lagi ya untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan apa namanya kehidupan misalnya seperti itu. Lalu ada membujuk ya, to persuade ya. Ini tentu akan berhubungan dengan tujuan to promote ya untuk mempromosikan ya. Biasanya presentasi-presentasi yang dilakukan ini akan mencakup terkait produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam konteks ini mereka akan mencoba untuk mempromosikan ya atau membujuk agar para audiens itu akan memiliki rasa ketertarikan ya terhadap sebuah informasi yang diperkenalkan oleh seorang presenter. Lalu juga bisa menginspirasi juga bisa ya, secara garis besarnya sama dengan memotivasi. Lalu juga bisa menghibur ya. Dimana kalau menghibur ini kita biasa lihat orang-orang yang presentasi yaitu di dalam kegiatan seperti stand up misalnya ya, yang mana memang informasi-informasi itu tidak terlalu relevan tapi mereka menyampaikan sebuah topik-topik yang hanya untuk kita konsumsi dalam konteks menghibur saja seperti itu. Lalu bagaimana sih kita agar bisa berbicara secara efektif ya di depan banyak orang ya. Nah, berbicara secara efektif merupakan salah satu sarana ya penyampaian ide kita kepada hal yang umum menggunakan lisan, yang mana hal ini apa yang kita sampaikan dengan lisan itu bisa secara mudah ya dicerna dan dimengerti oleh para pendengarnya. Ya, dengan demikian bahwa dasar kita berpresentasi adalah kita bisa melakukan suatu pembicaraan ya
dengan konteks menyampaikan sebuah pendapat dan informasi dengan jelas terlebih dahulu ya. Sehingga dengan kata jelas ini ya, kita bisa memahami bahwa kita sendiri saja bisa untuk menyampaikan dengan jelas. Tentu dengan hal tersebut para pendengar dapat secara mudah ya mengerti dari maksud informasi yang disampaikan. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang menjadi garis besar ya dari pembicaraan efektif itu. Ya kita bisa membuka terlebih dahulu. Nah, membuka ini kita bisa melakukan sapa ya. Kita bisa melakukan sebuah apa namanya pembukaan yang menarik misalnya seperti itu. Lalu kita bisa menyampaikan isi dan tentu kita perlu menutup ya, presentasi tersebut. Nah, ini ada beberapa kelebihan presentasi, mulai dari adanya umpan balik langsung, gitu ya. Lalu kesempatan untuk menampilkan pribadi, dan juga mempunyai pengaruh lebih ya terhadap audiens. Namun kelemahan dari presentasi itu ada beberapa yang tentunya pertama adalah sulit direview ya, karena konteksnya adalah seseorang yang berbicara itu menggunakan lisan, tentu akan sulit ya dibandingkan kita mereview sebuah tulisan gitu ya. Lalu biasanya dalam konteks ini saran dan kritik tidak dapat langsung diutarakan ya, dan juga kurang dapat diatur. Lalu dalam melakukan presentasi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Tentu pertama adalah menguasai topik atau materi yang akan disampaikan ya. Tentu ini akan menjadi hal basic ya. Jika mana kita tidak menguasai terkait topik atau materi yang akan disampaikan kepada para audiens. Lalu menguasai berbagai alat bantu presentasi dengan baik ya. Jika kita menggunakan PowerPoint misalnya ya, maka kita perlu menguasai terlebih dahulu bagaimana kita menggunakan PowerPoint itu. Lalu menganalisis siapa audiens yang ada di dalam ruang tersebut ya, entah itu ruang conference, ruang rapat misalnya, dan ruang-ruang lainnya. Sehingga dalam hal ini jika kita mengenal terkait audiens kita, kita bisa menyesuaikan. Mulai dari topik yang akan kita sampaikan hingga bagaimana gaya bahasa yang kita persiapkan ya. Sehingga kita akan mencoba untuk menganalisis apakah pembicaraan kita itu efektif dan efisien atau tidak. Ya tidak mungkin kita akan berbicara secara akademis dan formal misalnya jika audiensnya adalah para anak-anak TK misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah salah satu kesalahan kita tidak bisa menganalisis terkait siapa audiens yang akan kita temui. Lalu menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, dan tempat untuk presentasi, ya tentu kita harus melihat juga bagaimana situasi-situasi yang terjadi yang ada di dalam ruang-ruang tersebut, ya entah itu ruang rapat, ya atau itu mimbar terbuka misalnya. Nah, kita harus menganalisis terkait bagaimana kita menggunakan alat bantu, ya. Lalu apakah topik yang kita lakukan itu sesuai dengan lingkungannya, ya, dan sebagainya. Ini ada beberapa teknik presentasi yang efektif ya. Kita bisa menampilkan barang-barang atau produk yang ingin dipresentasikan di hadapan audiens ya. Lalu kita juga bisa mendemonstrasikan ya hasil karya yang dapat dipahami oleh audiens, dan kita juga bisa menyajikan ya terkait data ya, terkait uraian-uraian maupun terkait pembelajaran apa yang perlu disampaikan kepada audiens. Nah, dalam presentasi ada beberapa unsur mulai dari presenter ya, lalu ada materi, ada sarana, dan juga audiens ya. Nah, ini adalah struktur-struktur dari presentasi mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, ini adalah ciri-ciri presentasi yang baik dan benar ya, mulai dari bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah informasi dengan kesiapan mental ya, karena menjadi seorang presenter ya, atau seorang yang akan mempresentasikan sesuatu, itu kita perlu menyiapkan mental kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki kejelasan berbicara kita di hadapan para audiens.
Lalu yang ketiga, kita perlu menyusun materi-materi presentasi kita secara sistematis ya, sehingga ini akan memberikan arah terhadap presentasi yang akan kita lakukan misalnya. Lalu yang keempat, kita akan memberi argumen yang dapat diterima. Dan yang terakhir ya, jika kita menggunakan alat bantu ya, usahakan bahwa alat bantu yang kita pergunakan dalam menyampaikan sebuah topik atau sebuah materi yaitu bisa terbaca dan menarik perhatian dari para audiens. Lalu ada beberapa tips-tips lainnya ya, mulai dari melakukan kontak mata dengan audiens ya, melakukan gerak berbicara, lalu menggunakan pakaian yang sesuai ya dengan kondisi atau lokasi dari tempat kita akan melakukan presentasi, lalu memiliki sesi tanya jawab sehingga kita bisa bertukar pendapat ya antara presenter dan para audiens. Lalu juga kita bisa menyampaikan secara tepat waktu. Ya itu terkait presentasi, saya juga rasa teman-teman juga sini sudah hatam ya, sudah semester 5. Pasti hampir setiap semester teman-teman juga presentasi ya terkait materinya masing-masing di beberapa matkul yang mungkin sudah teman-teman lewati. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi yang sudah disampaikan? Dari saya sudah cukup jelas sih, Pak. Oke, yang lain? Oke, baik, karena semua materi sudah saya sampaikan ya, maka tugas kita setelah ini adalah menyelesaikan semua praktik praktik perkantoran ya. Untuk praktik kas kecil nanti saya akan kirimkan soal kas kecil ya. Untuk kas kecil pengerjaannya adalah individual tapi tetap menggunakan perusahaan masing-masing ya. Jadi ada soal nanti teman-teman bisa kerjakan. Nah, itu nanti pengerjaannya adalah individual. Kalau nggak salah soalnya itu terkait pengelolaan kas kecil sistem Impress ya. Jadi ada beberapa catatan terkait pengeluaran kas kecil. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat buku kas kecilnya seperti apa. Itu tugas yang pertama terkait kas kecil. Tugas yang kedua adalah teman-teman silakan membuat naskah skenario terkait rapat dan presentasi. Jadi setiap kelompok atau setiap perusahaan silakan membuat naskah atau skenario terkait presentasi dan rapat. Silakan dibuat saya dulu terkait naskahnya tersebut, naskah skenario-nya tersebut. Ya. Nanti minggu depan kita praktik presentasi dan rapat. Untuk yang kas kecil nanti cukup dikumpulkan saja. Nah, untuk praktik minggu depan terkait rapat dan juga presentasi, setiap kelompok nanti akan mendemonstrasikan
skenario yang sudah dibuat, tapi dengan catatan orang-orang yang bertugas dalam skenario tersebut akan ditunjuk secara acak. Misalnya dalam satu kelompok ada saya, ada Yuda, ada Abrar misalnya ya. Nanti kalau misalnya saya dapat buat jadi presentasi, maka saya harus presentasi gitu ya. Terus Yuda dapat jadi moderator, maka Yuda akan menjadi moderator gitu ya. Lalu nanti akan ada yang menjadi notulis ya, dan juga ada yang hanya menjadi audiens. Seperti itu. Jadi nanti minggu depan kita akan mendemonstrasikan terkait praktik presentasi dan rapat. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti itu kita pakai kelompok yang 5 orang atau 4 orang gitu ya, Pak. Berarti untuk perannya kan ada moderator, notulis, sama audiens. Nah, kalau selain itu apakah disesuaikan dengan skenario kita atau bagaimana? Intinya buat saja dulu skenario-nya, tapi nanti saat praktiknya kalian harus siap dengan semua posisi yang ada dalam skenario tersebut. Pak, izin bertanya, berarti yang menjadi peserta di dalam skenario itu berarti cuma ada satu orang atau gimana, Pak? Oke, saya juga lagi sedang mempertimbangkan waktu ya, karena pengennya saya cukupkan satu pertemuan besok. Oke, gini aja. Semuanya ada berapa kelompok? Totalnya ada 8 kelompok, Pak. Oke, ada 8 kelompok. Oke, berarti gini aja. Buat dua kelompok. Jadi per dua kelompok itu satu skenario. Ya. Jadi nanti yang demonstrasi dua kelompok. Nanti jadi tiap kelompok, bukan tiap kelompok ya, tiap orang tapi harus paham setiap posisi yang ada dalam skenario tersebut. Jadi misalnya satu kelompok ada Hilma, ada Fatin, ada Yuda, ada Bella misalnya ya. Misalnya di skenario Fatin jadi moderator gitu ya. Tapi nanti saat hari H bisa saja Fatin jadi audiens. Yang jadi moderator Hilma gitu ya. Saya izin tanya, berarti kan satu skenario itu buat 2 kelompok, berarti 2 kelompok ini kayak tektokan gitu ya Pak, buat bikin skenario yang sama gitu. Iya, jadi bekerja sama gitu ya intinya. Oke Pak. Berarti untuk minggu depan jadinya praktik rapat sama presentasi ya Pak? Iya, untuk praktik kas kecil itu dikumpulkan saja nanti saya koreksi saja dari pengumpulan tugasnya itu ya. Ada lagi? Pak, izin tanya, karena nanti di satu sesi itu dua kelompok digabung, jadi kan kurang lebih bakal ada 8 sampai 10 orang ya, Pak. Kalau Hmm?
ada double peran itu boleh Kak? Jadi kayak misalnya notulisnya ada dua, atau moderatornya ada dua, atau presenternya bahkan ada tiga. Itu boleh nggak Kak? Atau kayak satu peran satu, kecuali audiens. Boleh aja, pokoknya sesuaikan dengan skenario. Tapi nanti saat praktiknya itu kita apa namanya? Kita acak gitu ya. Misalnya tetap kalian mau buat skenario-nya ada 3 presenter gitu ya. Misalnya ada presenternya, ada Mutia, ada Ranita, ada Windy gitu ya, yang di dalam skenario. Tapi nanti saat praktiknya bisa jadi bukan Mutia, Ranita, sama Windy yang jadi presenter. Bisa jadi yang lain yang jadi presenter. Paham nggak? Paham Pak? Oke Pak, terima kasih ya Pak. Intinya semua harus menguasai peran yang ada di dalam skenario tersebut. Bapak izin bertanya, berarti kita harus menghafalkan semua skenario itu dong, Pak? Enggak juga sih. Ya pas praktiknya yang penting kalian bisa mendalami peran aja. Skenario itu kan cuma skenario ya. Jadi intinya tiap anggota tuh bisa mempelajari kira-kira perannya seperti apa ya. Seperti itu. Jadi lebih ke arah ini sih bermain peran sih. Jadi saya akan menilai apakah walaupun bukan Mutia yang jadi presenter gitu, kira-kira Yuda bisa nggak jadi presenter misalnya kayak gitu. Berarti di skenarionya dinamainnya misalnya dialog presenter ya, ya udah presenter aja gitu kan, Pak. Berarti nggak usah dinamain gitu. Nggak bisa kayak gitu. Terus menurut saya jangan bahas topik-topik yang susah ya. Jadi bahas yang kira-kira gampang aja dan yang pernah kalian alamin aja gitu ya. Misalnya kalian pernah rapat apa gitu. Kalau kayak rapat program juga kan semua bahkan bisa jadi presenter kan. Anggota juga bisa jadi presenter. Misalnya Mutia dari divisi acara gitu ya. Silakan berpendapat gitu kan presenter juga berarti ya. Jadi kalau nggak Misalnya ada audiens, semuanya itu ikut berperan gitu ya, Pak. Misalnya kayak ada tanya jawab, semuanya ada yang nanya, ada yang... Jadi audiens tuh nggak diem aja gitu, Pak. betul. Dan karena mungkin waktu kita terbatas ya. Jadi nanti setiap 2 kelompok yang mendemonstrasikan ya, waktunya maksimal 20 menit ya, jangan lebih dari 20 menit. Jadi setiap 20 menit akan saya cut gitu ya. Nah, izin bertanya terkait tugas yang kelas kecil itu nanti Bapak ngasih template-nya atau nanti kita yang buat sendiri dari awal. Jadi nanti kita cari deskripsi yang kita minta dari perusahaan kita, terus nanti kita bikin tabel sendiri atau nanti Bapak menyediakan atau gimana? Udah ada template-nya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pada sore hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi kita. Kita ketemu lagi minggu depan, berarti minggu depan karena kita praktik, ya berarti kita luring ya. Oke, itu saja. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung atau lewat PJ. Itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Pak. Pak Ferry, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, mohon maaf Pak, saya
Iya, udah out anjir.